Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa, terutama juga Bapak Ibu guru, pengajar, serta didik, dan juga di instansi yang lain. Pada saat ini saya akan mencoba sharing ya, bagaimana itu cara membuat absensi atau daftar hadir secara daring atau online dengan menggunakan Johor Form. Ini juga terutama pada Bapak Ibu guru yang melaksanakan pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh dengan moda daring, karena pada saat ini kita masih dalam keadaan pandemi COVID ya, pelajaran menggunakan moda daring ya, terutama ini untuk sistem absensi. Bapak Ibu guru bisa mencoba untuk membuatnya secara tanda tangan asli dengan menggunakan Johor Form seperti yang saya tampilkan ini sebagai contoh. Saya sudah buat ya contoh daftar absen secara daring ya pada siswa ya. Contohnya seperti ini, akan tampilnya seperti ini juga tanda tangan. Nah, baiklah para pemirsa dan Bapak Ibu khususnya pengajar ya, yang ingin membuat hadir secara online melalui Johor Form, tentunya harus juga memiliki akunnya ya. Dan perlu diingat Bapak Ibu, karena kalau menggunakan yang masih free itu tentu akan dibatasi untuk membuat daftar hadirnya misalnya itu hanya 3 maksimal ya. Kemudian juga batas dari submitnya itu sampai 500 orang. Jadi artinya begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat satu daftar hadir, kemudian ada yang menandatangani 500 orang, berarti format tersebut nanti itu tidak berlaku lagi, termasuk akun Bapak Ibu ya. Dia harus mengganti akun yang lain lagi atau membuat akun yang lain lagi. Sebagai contoh ya, saya akan mencoba langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke aplikasi Johor Form ya. Nah, biasa ke Google Form ya, bukan Google Form, maksudnya Google Chrome ya. Kemudian pada browser kita ketikkan langsung aja Bapak Ibu Johor Form, nah seperti ini. Dan kita enter ini memasuki Johor Form. Kita bisa ke sign up for free atau ke online. Kita coba aja yang online. Kita akan coba masuk dulu ya pada akun yang sudah saya gunakan, dan nanti pada akun yang saya akan coba lagi untuk membuat. Ini kalau ada tampilan seperti ini berarti tadi sudah masuk ya pada akun yang saya gunakan. Nah, ini kita langsung akses Johor. Kita klik berarti saya sudah menggunakan akun saya ya, yang pertama misalnya. Ini sudah saya buat, misalkan daftar hadir kegiatan pengenalan lingkungan ya. Untuk melihatnya, cara menampilkannya ya, kita klik misalkan dengan all entries dulu ya, bahwa para peserta didik itu sudah menandatangani ya, seperti itu. Seperti tadi sudah saya contohkan, hanya filenya sudah disimpan dalam bentuk file PDF. Nah ini yang tampilannya seperti ini. Ini ada sekitar 448 siswa sudah menandatangani. Ini juga bisa diatur nanti oleh Bapak Ibu kalau misalnya kita ingin ada tampilan yang lain ya. Jadi misalnya seperti ada ada tampilan owner ya, kemudian juga sambil menunggu ya Bapak Ibu ada tampilan add sign ya. Ini ya tidak akan tampilkan, kita tinggal klik aja ini tanda nama saya. Tampil lah ini yang edit sign, kita tidak centang, prefer name juga tidak kita centang, owner juga. Jadi nanti yang akan tampil, nah itu akan seperti ini. Nah, ini saja. Termasuk yang di printnya nanti. Karena di print itu bisa langsung dan juga bisa disimpan dalam file PDF.
Ini tampilan yang sudah dibuat pada akun saya ya. Nah kemudian Bapak Ibu, kita kembali ke formnya ya, klik form. Jadi ini batasannya, kalau yang free ya dengan Johor Form kita hanya nanti membuat form itu sampai 3 ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah melebihi 3 ini, kalau kita klik new form itu pasti akan muncul kata upgrade, jadi artinya harus yang berbayar. Kalau Bapak Ibu misalkan tetap ingin ke yang free, nah jadi kita siasati dengan cara hapusnya ya, satu persatu kita buat judul yang baru. Dan juga kalau memang akan menggunakan atau lebih sampai dari 500 orang, ya tentunya kita membuat akunnya. Jadi saya ini misalkan akan membuat akun yang baru ya, untuk membuat daftar hadiah yang baru, karena ini sudah submitnya sedikit lagi ke 500, sudah tidak akan bisa dibuka. Tapi saya akan mencoba menampilkan untuk yang daftar hadiah itu seperti apa kalau nanti di-sharekan ke peserta didik ya, atau misalnya ke yang lain. Kita klik ya, misalnya ini kita klik akses form, jadi nanti yang akan di-sharekan bentuknya ini yang tampil seperti ini ya. Kalau kita kirimkan linknya ke peserta didik atau misalkan ke yang lain, jadi bentuknya seperti ini yang kita coba buat ya. Nanti kita akan coba buat seperti ini Bapak Ibu. Itu sebagai contoh ya. Nah, kemudian juga akan saya coba untuk langsung membuat daftar hadir ya, jadi dengan menggunakan akun yang baru. Kita mulai seperti biasa, kita langsung balasannya kita klik Johor Form ya. Nah, kita klik Johor Form seperti tadi, kita masuk lagi ya. Online form atau sign up for free silahkan kita klik. Dan saya menganggap bahwa untuk akun yang saya gunakan saat ini sudah nanti tidak bisa digunakan buat lagi, maka ya ini kita seperti tadi kembali akses Johor Form, masuk ke akun yang lama dulu ya. Nah kemudian kita akan log out di sini ya, kita klik. Nah, dan kita send out ya, klik. Nah kemudian saya akan menggunakan akun yang lain selain ini ya. Kita akan coba itu dengan cara masuk kembali ya, kita klik season in ini, kita klik season in, kemudian akan tampil. Nah ini akun yang saya buat tadi sekarang akan diganti dengan akun yang ini, yang baru misalnya ya. Kita klik berikutnya ya, kita klik masuk ya, passwordnya dimasukkan. Ini membuat daftar hadir di Johor Form dengan akun yang baru ya. Ini misalnya saya akan membuat akun yang daftar hadir yang baru ya, dan juga akun yang baru ya. Bapak Ibu yang saya hormati ya, dan juga Pak Pemirsa, untuk membuatnya kita langsung ke form ya, kita klik new form ya. Kita klik new form. Nah ini form name-nya misalnya kita gunakan misalnya daftar hadir ya, misalnya untuk siswa ya, didik kelas 10 MIPA. Misalnya kebetulan saya mengajar 10 MIPA 5 ya, MIPA 5 misalnya. Ini pada hari apa nanti disesuaikan ya, misalkan Bapak Ibu mengajar pada hari apa mengajarnya ya. Misalnya ini saya hari Selasa ya, tanggal 27 ya, 27, atau ini sudah kelewat ya, misalkan untuk hari besok lah, hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 misalkan. Daftar hadir peserta didik misalnya pada kegiatan pembelajaran ya. Misalnya materinya apa, materi atau apa sajalah, bisa Bapak Ibu buat kondisikan ya. Atau misalkan juga pada kegiatan pembelajaran melalui Zoom meeting misalnya, sebagai contoh saja ya.
Ini kita klik create ya. Ini sudah kita buat untuk blanko ya, atau blankonya seperti apa. Ini baru tampilnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Dan yang kedua Bapak Ibu, biasanya kan di dasar hati itu ada menggunakan daftar nama ya. Misalnya kita gunakan single line ya. Single line itu artinya kita klik saja dulu. Nah, kita klik single line-nya, kita klik single line, dan single line-nya kita ganti ya. Kita delete, kita ganti misalkan dengan nama peserta didik. Dan ini instruksinya misalkan isilah ya, nama dengan misalnya. Kemudian kita klik mandatory ya. Sebelumnya di file sys kita klik medium saja. Kemudian validasinya kita klik centang mandatory. Kemudian kita save ya. Save, maka akan muncul nanti formatnya seperti ini. Ada nama peserta. Kemudian setelah didik misalnya jenis kelamin misalnya ya. Nah ini kan pilihan ya. Maka kita pilih drop down. Pilih drop down. Kita klik drop down-nya di sini. Lagi kita langsung ketik misalkan jenis kelamin ya. Dan instruksinya isilah yang sesuai. Nah, ini pilihan. Kemudian pada first choice-nya misalkan laki-laki, dan yang selanjutnya perempuan. Karena hanya ada dua, yang ketiga ini ya perempuan. Tadi laki-laki, hapus tertulis. Dan misalkan ini tidak dibutuhkan ya, yang terchoice maka ada tanda minus plus minus, kita klik maka dia akan hilang. Nah kemudian juga ini kita klik salah satunya misalkan ya. Kemudian validation klik mandatory, kemudian ini medium, kemudian kita klik save. Jadi nanti siswa akan memilih salah satu, apakah dia laki-laki atau perempuan. Yang sementara muncul si laki-laki, nanti bisa di klik dipilih ya, pilihannya itu nanti laki-laki atau perempuan. Yang ketiga misalkan peminatan, nah kita klik single drop down lagi ya, karena pilihan. Kita klik drop down, nah kemudian kita klik lagi, kita tulis peminatan. Misalkan di sekolah kita hanya 2 peminatan, ini isilah sesuai dengan peminatan masing-masing. Banyak instruksi seperti itu. Kita klik medium. Nah ini yang first choice-nya misalnya MIPA ya, yang choice-nya IPS misalnya di sekolah bapak ibu hanya ada 2, maka yang third choice-nya kita hapus, klik yang tanda yang merah ini. Nah, salah satu kita klik dulu dan ada, dan validation dan klik save. Ini berarti siswa kita memilih salah satu, yaitu dengan tadi memilih drop down ya, jangan single line. Kemudian setelah ini misalnya bapak ibu ingin memberikan apa namanya ya, semacam deskripsi dan juga gambar, kita klik deskripsi, kita klik deskripsi ini ya bapak ibu. Kita ketikkan misalkan ini, kita ketik lagi lah, daftar hadir pada pembelajaran daring via Zoom meeting misalnya seperti itu ya. Ini kita ke bawah kan, kita klik, kita enter. Dan bapak ibu misalkan ingin menginsertkan gambar ya, misalnya gambar sekolah atau gambar yang lain, silahkan kita klik use an image, kita cari dari komputer kita atau di flash disk kita di mana bapak ibu menyimpan. Ini hanya sebagai contoh ya, saya akan menginsertkan gambar yang sudah saya miliki. Sebagai contoh saja ada gambar, nah ini ya gambarnya misalnya yang cukup kecil lah gambarnya.
Nah, misalnya ini saya cari filenya belum ada, kita cari di sini, tidak ada di sini. Nah, ini sebagai contoh. Nah, misalkan nah ini ya, ini ukurannya cukup kecil, ini 181 kilo. Kita klik ini contoh, kita klik open ya. Dan juga kita pilih ukurannya, misalkan yang kecil saja, kita klik small, kemudian posisinya misalkan ada di atas, kita klik. Dan ini kita klik insert ya, nah, akan muncul seperti ini. Maka yang tadi ini bisa dikeataskan, kita klik left saja, left supaya posisinya seperti ini. Dan kalau sudah jelas seperti itu, kita klik down, maka nanti akan muncul di bawah. Kalau Bapak Ibu ingin menyimpannya di bawah tulisan daftar peserta, ini kita drag saja dengan cara klik kanan, kemudian geser ke atas. Posisikan di sini, sempatkan di sini. Kita lepas, naik. Ini drag Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhirnya untuk tanda tangannya, nah, kita klik ke Advanced Fields, kita klik signature ya. Nah, kemudian akan muncul, kita klik signature. Dan kita ganti dengan tanda tangan. Instruksinya silahkan tanda tangan asli ya. Nah, misalnya ya, jika memakai HP Android, maka gunakan jari tangan. Jadi kalau dipakai HP Android, pada layarnya bisa kita menggunakan jari tangan kita untuk menandatangani ya. Tapi kalau misalnya jika memakai laptop atau komputer PC ya, maka gunakan mouse ya untuk menandatangannya seperti itu. Dan kita klik centang mandatory dan kita klik save. Jadi kita klik save. Ini sudah selesai formatnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga kita setting ya, supaya tampilannya lebih ngejreng ya Bapak Ibu ya. Kita klik ke dalam ini themes ya. Kita klik themes, kita pilih nanti yang sudah disediakan oleh Java Form ya. Misalnya saya pilih yang ini ya. Nah, ini sebelum ditampilkan seperti apa, nah, sebelum kita setting ya. Ini kita coba saja, kita klik ini, kemudian kita jawab yes. Ini nanti kita lihat ya, sementara seperti apa. Kita klik akses form. Nanti ke siswa, nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu ya, yang akan mereka lihat. Kemudian kita akan atur lagi yang lain. Kita atur lagi yang lain ya. Kita akan masuk pada setting. Kita klik setting ya. Kita klik setting ya. Kita akan setting, misalnya ini kita klik yang acknowledgement ya, ini ya, and redirect. Kita coba, kita tuliskan nih. Misalnya ini kan ada tulisan mau dirubah oleh Bapak Ibu atau tidak, juga tidak apa-apa. Tapi misalnya ini ya, dengan bahasa Indonesia ya, terima kasih sudah mengisi absensi ya, dan telah mengirimkannya. Kemudian di bawahnya misalkan splash message, misalnya kita atur nuhun. Jadi begitu peserta mengisi dan mensubmit, mengirim, akan muncul kata-kata atur nuhun maksud itu. Dan kita klik save ya. Kita klik save ya. Kemudian kita atur waktu misalnya ya. Jadi untuk absensi ini kan bisa juga diatur waktu, tidak sebarang waktu ini ya. Kita klik pada form span ya. Nah, kita atur waktunya, bisa always, ini berarti tidak diatur, kapan saja bisa mengisi. Tapi kalau dengan by date bisa, dengan waktu juga bisa ya. Jadi misalnya dengan by date and time. Jadi misalnya ini di siswa ya, itu kan tadi di hari Rabu ya, hari Rabu itu tanggal 28, kita settingnya tanggal 28. Ini mulai jam berapa mereka bisa mengisi absen, misalkan pembelajarannya mulai jam 7 ya, misalnya siswa bisa mengisi dari jam 7 ya. Jangan lupa ini AM siang ya. Kemudian sampai tanggal misalkan
29 karena tanggal 28 lagi nggak bisa. Kemudian sampai jam misalkan jam 12 atau tergantung Bapak Ibu lah, terserah, misalkan mau sampai pukul 10 boleh ya. Kemudian ini dikasih tahu Bapak Ibu ya, jadi mengisi absensi tanggal 28 Juli 2021 mulai 20.00 WIB ya. Jadi nih jangan dikasih tahu yang atasnya, ini Bapak Ibu cukup ini saja. Nah, kemudian kalau sudah disetting itu ya kita save ya, kita save aktif. Nah, kemudian juga ada satu hal lagi, kan tadi kalau peserta didik atau peserta yang lain setelah mengisi absen akan mengirimkan ya, itu bisa kita rubah ya Bapak Ibu, kita klik general ya, bisa. Nah, ini submit button label bisa kita biarkan atau dengan bahasa Indonesia ya, kita klik misalnya kirim. Nah, ini yang lainnya kita kosongkan saja ya. Kemudian kita klik save juga. Kemudian kita kalau sudah di setting tadi ya Bapak Ibu, kita kembali ya ke akses form, maka akan muncul kata-kata seperti ini ya. Akses form kita klik, maka muncul seperti ini karena sudah kita setting. Jadi absen ini baru nanti bisa dibuka pada tanggal 28 Juli 2021 pukul 7 ya. Jadi sebelum pukul ini nggak akan terbuka. Nah, itu karena tadi sudah kita setting ya oleh kita ya. Kita kembali ke form yang kita buat seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu untuk sharing, untuk share ke peserta didik atau peserta yang lain ya, kita klik di sini kan ada, nah ini tanda share seperti ini, kita klik karena nanti yang harus dikirimkan kan ini ya. Nah, ini alamat ininya seperti ini ya. Kemudian ini Bapak Ibu kan terlalu panjang, kalau kita klik shorten itu dia minta upgrade Bapak Ibu ya. Nah, ini karena kita masih ya menggunakan yang free ya. Ini ada baiknya Bapak Ibu yang menggunakan misalkan di Bitly ya, itu bisa diperpendek seperti itu langsung. Nah, pada saat ini saya tidak akan dulu menjelaskan untuk yang penggunaan Bitly, tapi ini untuk sementara menggunakan yang panjang ini ya Bapak Ibu ya, untuk memberikannya kepada misalnya ini akan di-linkkan ya, atau ke apa namanya, ke classroom bisa juga Bapak Ibu ya. Tinggal nanti Bapak Ibu kan masuk ke forum ya, ini sebagai contoh ya. Kemudian dikasih tahu di sini, diumumkan ya, ini kelasnya kelas yang mana saja ya, misalkan itu ya, kita centang seperti yang sudah dijelaskan ya. Nah, pada saat kita membuat Google Classroom seperti ini misalkan itu ya. Nah, kemudian kita klik saja linknya ya, atau Bapak Ibu umumkan dulu ini isi daftar hadir untuk pembelajaran ini, kita klik yang linknya, kemudian klik kanan, kita paste ya, kita tambahkan link. Nah, itu ini sudah masuk untuk daftar hadirnya, akan muncul ya. Ini kalau sudah, nah ini misalkan ada perintah silahkan isi daftar hadir, lalu setelah muncul nanti klik posted, ini pasti akan terkirim ya kepada apa namanya, kelas saya pada Google Classroom. Demikian dulu barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat berguna untuk membuat daftar hadir dengan menggunakan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.